Dalam proses pembelajaran proyek ini, saya menyadari bahwa setiap tahapan membawa hambatan sekaligus pembelajaran yang berharga. Pada proyek ini, khususnya pada film pendek, saya berperan sebagai ibu guru, dan di mana saat saya memerankan peran tersebut, saya mendapat pelajaran bahwa pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Serta saya juga sebagai editor pada film pendek ini, yang mengajarkan saya untuk lebih teliti, sabar, dan menghargai perbedaan pendapat antar anggota kelompok. Serta sebagai ketua kelompok dari proyek ini, saya mendapat pembelajaran bahwa setiap anggota kelompok itu memiliki sifat dan cara pengerjaan tugas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, hal ini mengajarkan saya untuk lebih sabar dan menghargai setiap kemampuan dan kekurangan dari setiap anggota kelompok. Sebagai ketua kelompok, saya juga bertugas untuk memasukkan penilaian setiap minggunya beserta tawaran nilai untuk kelompok kami. Sehingga dari situ saya mendapat pembelajaran untuk menghitung skala penilaian yang benar sesuai dengan kemampuan. Selama menjadi ketua kelompok, hambatan yang saya hadapi terutama berkaitan dengan menyesuaikan waktu antar anggota kelompok dengan jadwal yang lumayan sering saling bertabrakan satu sama lain, serta penyesuaian terhadap perubahan rencana yang terjadi di tengah jalan. Saya pribadi juga merasakan hambatan saat proyek ini berjalan, yaitu manajemen waktu yang dimana saat bertepatan dengan ujian dan pengerjaan tugas ini harus berjalan bersamaan. Namun dari hambatan ini mengajarkan saya untuk membuat prioritas. Dari tantangan atau hambatan tersebut justru memberikan manfaat besar bagi saya. Saya menjadi lebih terlatih dalam mengatur prioritas, berkomunikasi, secara efektif, dan mencari solusi ketika menghadapi kendala-kendala di tengah pengerjaan proyek ini. Dari proyek ini juga melatih pengembangan kemampuan diri dan sikap yang lebih sigap untuk menghadapi tugas-tugas berikutnya. Dari kerjasama tim yang baik juga saya belajar bahwa pentingnya nilai-nilai Pancasila berada di dalamnya. Melalui rangkaian tugas Engkau Pancasila, saya mendapatkan pembagian tugas yaitu menyusun naskah film pendek, berperan sebagai pengunduh dalam alur cerita, dan juga mengedit film pendek. Saya menyadari bahwa proses belajar tentang Pancasila tidak hanya terjadi lewat penjelasan teori, tetapi melalui pengalaman langsung dalam berkarya. Saat menyusun naskah, saya belajar memahami isu sosial yang ingin diangkat dan bagaimana menyampaikan pesan moral yang sesuai dengan nilai Pancasila. Saat berperan sebagai pengunduh, saya justru mendapatkan sudut pandang baru tentang pentingnya empati dan mengapa perilaku perundungan harus dicegah. Lalu proses mengedit film membuat saya lebih teliti, sabar, dan bertanggung jawab terhadap hasil akhir agar memuaskan. Selama menjalani proses ini, saya juga menghadapi hambatan, terutama kesulitan mengatur waktu karena harus membagi perhatian dengan tugas kuliah dan juga untuk ujian. Tantangan tersebut mengajarkan saya untuk lebih disiplin, membuat prioritas, dan mengelola tekanan dengan lebih bijak. Saya juga belajar bahwa menjalankan peran dan menyelesaikan tugas dengan baik membutuhkan kemampuan mengatur diri sendiri, bukan hanya kemampuan teknis. Jadi secara keseluruhan, pengalaman ini membuat saya semakin memahami bahwa nilai-nilai Pancasila dapat membentuk sikap dan cara saya menghadapi tanggung jawab. Tugas ini tidak hanya menambah keterampilan, tapi juga memperkaya pemahaman saya tentang pentingnya berperilaku manusiawi, menghormati sesama, dan berkontribusi positif dalam lingkungan sosial. Pada proyek mata kuliah umum Pancasila ini, saya mendapat tugas membuat poster, mengedit film pendek, dan berperan sebagai penolong korban perundungan. Dalam membuat poster, yaitu melatih saya menyampaikan pesan secara visual, mengedit film membuat saya lebih teliti dan sabar, sedangkan berperan dalam film membantu saya memahami makna empati secara lebih nyata. Pengalaman tersebut sangat membantu saya memahami proses pembuatan karya visual, sekaligus memperdalam nilai Pancasila. Tantangan juga saya alami, terutama dalam membagi waktu dengan tugas kuliah lain, yang dimana saya sempat merasa kewalahan dan rasa lelah juga muncul karena prosesnya cukup panjang mulai dari brainstorming, shooting, hingga editing. Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa Pancasila tidak hanya dipahami dari teori, tetapi juga melalui praktik. Peran saya dalam film mengajarkan nilai kemanusiaan, kerja kelompok mencerminkan persatuan dan gotong royong, sedangkan diskusi kami menunjukkan penerapan musyawarah. Pesan anti perundungan yang kami sampaikan juga menegaskan pentingnya keadilan bagi semua. Secara keseluruhan, proyek ini membuat saya lebih disiplin, bertanggung jawab, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Meskipun melelahkan, saya bangga bisa berkontribusi dalam karya yang bermakna dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pada proyek MKU Pancasila kali ini, saya berperan dalam pembuatan poster kampanye, penyusunan teks broadcast untuk publikasi, serta menjadi pemeran utama dalam short movie sebagai tokoh yang mengalami perundungan. Melalui
Melalui tugas ini, saya belajar banyak hal baru, terutama tentang cara mengemas besar kampanye menjadi tampilan visual yang menarik, jelas, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saat menjalani proses syuting, saya juga belajar mengekspresikan emosi dan mengembangkan alur cerita melalui peran, sehingga pesan terkait bahaya perundungan dapat tersampaikan dengan lebih menyentuh. Dalam proses pengerjaan proyek, saya sempat menghadapi hambatan berupa keterbatasan waktu karena harus menyesuaikan jadwal, pembuatan poster, dan tugas kuliah lainnya. Hal tersebut membuat saya perlu lebih disiplin dalam manajemen waktu dan menjaga tanggung jawab terhadap bagian yang menjadi tugas saya. Diskusi dan revisi bersama anggota kelompok juga menjadi tantangan tersendiri. Namun dari situ saya belajar untuk lebih terbuka terhadap masukan dan bekerja sama secara efektif demi hasil yang terbaik. Melalui pengalaman ini, saya merasa kemampuan saya dalam kerja tim, komunikasi, kreativitas visual, dan kedisiplinan semakin berkembang. Proyek ini juga membuat saya semakin memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam membangun lingkungan sekolah yang menghargai akar individu dan bebas dari perundungan. Meskipun prosesnya cukup melelahkan, saya merasa bangga karena dapat berkontribusi dan menyelesaikan bagian saya dengan baik. Pada proyek MKU Pancasila kali ini, saya mendapatkan 2 tugas utama, yaitu menyusun naskah untuk video dan membuat forum refleksi yang akan diisi oleh penonton setelah melihat karya kami. Kedua tugas ini membuat saya belajar hal baru karena saya harus memberikan alur cerita yang sesuai dengan nilai Pancasila, sekaligus merancang pertanyaan yang bisa menggambarkan pemahaman penonton terhadap pesan yang ingin kami sampaikan. Proses menulis naskah, saya perlu menyesuaikan cerita dengan ide kelompok. Ada beberapa revisi yang harus dilakukan supaya alurnya lebih runtut dan pesan yang ingin disampaikan tidak melenceng dari tema. Meskipun cukup menguras waktu, saya merasa bagian ini menyenangkan karena bisa menuangkan kreativitas sambil tetap mengikuti nilai-nilai Pancasila. Sedangkan saat membuat forum refleksi, saya harus memastikan pertanyaan jelas, tidak ambigu, dan bisa membantu kami mengevaluasi apakah video kami sudah efektif. Sasaran cukup menantang, namun di situ saya belajar untuk lebih teliti dan berpikir dari sudut pandang orang lain. Dari proyek ini, saya merasa kemampuan kerja saya dalam hal detail, komunikasi, dan koordinasi dengan anggota kelompok semakin terlatih. Saya juga jadi lebih sadar bahwa setiap tugas kecil maupun besar punya perannya masing-masing dalam mendukung hasil akhir proyek. Meskipun ada rasa capek karena harus menyimbangkan dengan tugas kuliah lain, saya tetap merasa puas karena bisa berkontribusi lewat bagian saya sendiri. Sebagai kelompok, kami merefleksikan bahwa proses pengerjaan proyek Pancasila bertema perundungan ini memberikan banyak pengalaman yang berharga bagi kelompok kami. Selama perjalanan proyek atau pengerjaan proyek, kami menyadari bahwa isu perundungan itu bukan hanya materi tugas saja, tetapi merupakan masalah nyata yang perlu mendapat perhatian serius dari kita sebagai mahasiswa. Dalam pelaksanaannya atau pengerjaannya, kami menghadapi berbagai hambatan seperti perbedaan jadwal yang sering membuat koordinasi menjadi kurang optimal. Kami juga mengalami kesulitan dalam menyatukan ide karena setiap anggota memiliki sudut pandang yang berbeda. Selain itu, mencari data yang akurat dan mudah dipahami juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Namun, hambatan tersebut justru mendorong kami untuk belajar bekerja lebih disiplin dan menghargai pendapat satu sama lain. Kami mulai membagi tugas dengan lebih efektif dan berusaha menjaga komunikasi agar proses pengerjaan berjalan lancar. Dari sini, kami memahami bahwa kerjasama adalah kunci utama dalam menyelesaikan sebuah proyek kelompok. Di sisi lain, proyek ini memberikan banyak manfaat bagi kami. Kami menjadi lebih memahami bentuk-bentuk perundungan dan apa yang ditimbulkannya bagi korban, serta pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah perundungan di lingkungan sehari-hari. Proyek ini juga mengembangkan rasa tanggung jawab, empati, dan kemampuan komunikasi antar anggota. Secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya menghasilkan karya berupa film pendek dan poster, tetapi juga membentuk cara pandang kami agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kami menjadi lebih peduli, lebih sadar, dan lebih siap untuk menolak serta mencegah segala bentuk perundungan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Melalui proyek ini, kami belajar bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil, terutama ketika dilakukan bersama dengan semangat Pancasila. Halo. Halo.
Maaf ya, bentar doang kok. Kita kerkel bentar. Jadi kita mau bahas buat laporan proyeknya. Kan kemarin kan udah dibagikan bagian-bagiannya dari aku, dari latar belakang, kajian masalah, sama kajian permasalahan, sasaran. Terus habis itu yang Elvina itu kemarin tuh metodenya kan pakai apa aja kita, terus hasilnya kan lala. Terus umpan balik dari targetnya itu, hasil tuh ada dua, tuh capaian dari target tuh lala, terus umpan balik dari target itu parah, terus kesimpulan dari targetnya kan Vira. Mungkin jelasin dulu kali ya satu-satu. Kan tapi udah pada baca semua kan. Dari aku, latar belakangnya tuh kemarin hampir sama kayak di proposal, cuma ketambahan dari yang, bentar, dari yang sini, itu tuh kenapa kok kita tuh milih siswa SMP tuh sebagai target fokus kita. Terus habis itu kalau di kajian permasalahannya itu sama faktor, dimasukin lagi faktor-faktornya kemarin ada 4 itu. Pertama individu, terus habis itu ada keluarga, ada pengaruh dari teman, sama yang terakhir yaitu faktor lingkungan sekolah. Terus tambahan kelima, ternyata lima sih, ada yang satunya di era digital, tapi ditekenin buat kita bahas yang perundungan fisik kan. Terus habis itu sasaran atau targetnya, ini tuh baru tak tambahin, ketambahan standar indikator dari keberhasilan capaian proyeknya. Ini tuh dilihat dari respon umpan baliknya yang kita bikin itu 35 siswa. Menurut kalian cukup gak? Kemarin kita nargetingnya. Cukup. Cukup sih, udah melebihi dari target. Udah sih, kalau dari yang awal itu aja dari aku. Apakah ada saran? Udah menurutku udah bagus. Udah setuju semua kah? Aku setuju. Mungkin lanjut aja kali ke yang pertama metodenya. Yo, El. Ya, itu metode. Jadi ini aku ringkas-ringkas aja ya. Sorry gak dengar suaranya. Agak kerasin lagi. Halo, dengar kah? Dengar. Iya. Jadi selanjutnya itu kan ada metode. Metodenya itu kita kan melalui 3 langkah utama. Pertama itu kan tahap persiapan. Tahap persiapannya itu menentukan isu, perundungan sebagai fokus, mencari informasi dari berita dan jurnal. Terus pakai survei awal lewat kuesioner dan wawancara buat memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Keduanya itu tahap produksi. Itu kita kan ada menyusun naskah, membuat desain poster, terus melakukan proses syuting film sesuai peran masing-masing. Lalu ngedit film dan finalisasi poster yang buat dipublikasikan. Nah, yang ketiga itu kan tahap publikasi dan evaluasi. Itu kita menyebarkan film melalui YouTube dan Instagram, terus juga membagikan poster lewat grup SMP dan media sosial. Terus mengumpulkan umpan balik atau refleksi yang udah mereka tonton tuh lewat Google Form untuk menilai apakah pesan yang kita bikin tuh udah tersampaikan dengan baik atau enggak. Itu aja sih. Mungkin ada tambahan? Udah sesuai. Tambahin yang itu kan kita juga buat story di WA. Itu tadi cuma di Instagram aja.
Itu melalui Instagram Ini. Story itu loh. Itu, nah itu. Tambahin nggak sih? Instagram dan WhatsApp Story kali. Ini. Ya. Itu kayaknya S-nya besar atau enggak? Sama Instagram Story jadi rapi. Kecil juga nggak apa-apa. Dua-duanya kecil. Yang story. Story sama story. Gitu aja. Di posternya juga. Ini. Iya, iya. Mungkin ada lagi. Kalau menurutku udah apa lagi ya? Hmm. Udah sih, yang lain gimana? Nah, setuju sih. Masyarakat bener. Masya, Nah, udah setuju mungkin kah kalau udah semuanya? nggak ada tambahan lagi bisa lanjut ya Kak. Oke. Selanjutnya ada hasil, ada dua sub. Yang pertama, capaian dari target dulu dan jangkauan dari luarannya. Palak. Oh, ini kalau yang hasil itu aku sama Farah bagi dua. Itu yang buat film itu Farah, terus yang poster aku. Ini mungkin Farah yang jelasin. Nah ya, kalau capaian dari target dan jangkauan dari luaran itu untuk yang film pendek itu kita sendiri kan nge-publikasikannya melalui platform YouTube. Nah, itu juga apa di sana juga dicantumkan ada jumlah penonton, viewersnya, terus jumlah like-nya, bahkan komenannya juga. Nah, itu lumayan banyak juga sih yang ngelihat itu ada 181 kali ditonton, terus yang nge-like itu ada 49, sama yang komen juga 11 komentar, dan itu komentarnya juga rata-rata komentarnya positif, mendukung apa dengan konten yang kami buat gitu, yang kita buat. Kalau yang untuk film kira-kira seperti itu. Terus juga ini di komentarnya juga ada yang ngasih saran kayak peningkatan suara, terus pencahayaan gitu-gitu. Kalau yang film seperti itu apa ada tambahan lagi? Mungkin buat yang viewersnya nggak sih? Ntar sampai hari Minggu aja nggak sih dilihatnya? Oh iya Ntar benar. kalau nambah-nambahnya barangkali. Iya, iya. Jadi kalau misal ada yang kayak nonton lagi gitu kan, berarti kan menambah viewersnya, berarti nanti kita ini ya rubah itunya di situnya. Yang 100 Ya, kali nonton. yang lain ada tambahan kah? Kita lanjut dulu. Ya lanjut dulu deh. Jauh Poster. ini nggak ada. Dan. Nih, posternya. Udah kah? Iya, posternya. Oke, kalau yang poster itu ada lewat grup WhatsApp penyebarannya, terus ada juga ya itu belum Yang ini ya. ini dikirim buat berapa yang udah lihat,
sama kenalan anak SMP-nya. Terus scroll ke bawah itu juga ada beberapa grup yang kayak ngasih komentar gitu buat poster kita. Terus juga kalau lewat story scroll ke bawah, nah story-nya itu scroll lagi itu ada, ini dari 2 akun. Akun pertama yang lihat 82, terus akun kedua juga kebetulan 82. Kalau IG sih nggak ada yang komen ya. Terus kalau postingan itu ada 35 yang likes, terus ada 6 komentar dan juga viewersnya sudah sampai 1000-an. Scroll ke bawah, nah itu ada bukti-buktinya juga. Terus yang story WhatsApp itu ada dua akun juga yang SS. Tuh akun pertama ada 107 yang lihat, terus akun kedua itu ada 41, dan ada juga yang react itu, ada yang nge-like. Udah. Terus ke bawah. Nah, untuk umpan baliknya ini kita cantumin bukti-bukti dari yang isi G-form. Kayak scroll bawah yang siswa itu ada 47 orang, terus mahasiswa 27. Terus yang ada juga yang bekerja sama ibu rumah tangga. Scroll ke bawah. Ini juga ada beberapa orang yang kayak ngasih sangat puas dan cukup puas dari semua pertanyaan yang ada di G-form. Juga ada kritik sarannya. Ini si Farah buat kesimpulannya. Mungkin Kalau kesimpulan dari responden yang sudah ngisi Google Form itu terkait ini, kualitas film pendek yang sudah dibuat oleh kelompok itu lebih dari 20% responden memberikan penilaian itu lebih ke puas, hingga sangat puas. Jadi kayak yang milih tidak puas itu bahkan nggak ada. Jadi kebanyakan rata-rata mereka milihnya itu dari puas hingga sangat puas. Tuh. Jadi juga mereka juga pas ngisi kritik dan saran itu banyak yang mengkritik di kayak peringkatan suara, pencahayaan gitu-gitu juga. Terus juga mereka juga memberi saran kayak nanti suaranya ditingkatkan lagi, terus kayak pencahayaannya juga gitu. Kalau dari yang mereka isi kayak gitu. Poster juga sama kah? ya itu sama sih kayak yang di film pendek, cantumin bukti-buktinya sama kritik sarannya. Terus itu ada juga bukti spreadsheet-nya. Udah sih. Terus ini parah. Mungkin yang tadi belum diisi tuh lagi nunggu dikirim kah? Iya itu lagi nunggu dikirim sama anak ininya. Anak-anak SMP. Dari tadi ya. Terus nanti ini juga mau ditambah, dilihat sampai hari Minggu Itu yang ininya. di IG ya. Iya, di posting Di sini di boleh rilisnya. biar sama kayak yang di YouTube. Yang ini kan tadi. Udah sih dari aku paling cuma nungguin itu dulu besok kan. Yang lain gimana?
Udah, kalau menurut aku. Mungkin next dulu aja kali ya kesimpulannya. Jadi, belum, ini refleksi dulu kan udah yang kemarin kan kita jelasin di video. Udah bikin videonya juga. Kalau menurut kalian kayak gambar gini aja atau kayak yang udah diedit gitu? Maksudnya kayak udah ada subtitlenya kayak gitu-gitu. Atau kayak gini aja. Gimana ya? Sebenarnya kayak gini juga nggak masalah sih. Cuma menurut yang lain gimana? Boleh sih kalau. Mungkin yang kelompok ini belum. Oh iya, refleksi Tambahin kelompok. nggak yang kelompok? Ya, ntar tambahin. Habis itu ke ini bukti kerjanya. Ntar kita nambahin linknya di sini aja yang udah di apa namanya digabung sama refleksinya. Ini Untuk untuk yang video-video kayak refleksi diri sama kelompok itu berarti kayak biasa diupload di YouTube, terus nanti sertain linknya di situ apa gimana? iya kan tuh udah gabung sama bukti kerja timnya. Nah, Ntar udah digabungin di situ. ya. Dan diupload kan tadi. Hmm. Aku tadi udah gabungin yang refleksi, tinggal digabung lagi sama bukti kerja. Iya. Berarti nanti aku sama Elvina setelah video itu refleksinya selesai, kita langsung gabungin terus nanti aku upload di YouTube. Linknya aku masukin sini ya. Iya. Ntar kirim aja linknya atau enggak langsung masukin nggak apa-apa. Oke. Kesimpulannya dulu mungkin. Oke, izin ya. Jadi izinin jelasin untuk kesimpulannya barangkali nanti ada yang salah atau kalian kurang serp gitu sama apa yang udah aku eh, kerjain di sini. Kalian bilang aja. Jadi kalau kesimpulannya berdasarkan dari hasil pengisian Google Form yang kita bagiin ke anak-anak SMP, itu tuh menurut aku kita termasuknya udah berhasil. Soalnya sebagian besar dari siswa SMP, siswa-siswi SMP itu kan paham sama pesannya, terus ngerasa terbantu juga sama materi yang udah kita kasih. Terus juga mereka antusias ngisi evaluasinya, kayak yang ngasih tahu kayak kalau misalnya yang film pendek gimana dan posternya itu gimana. Terus kita kan juga nyebarin itu ke berapa sosmed kan ya? Ada YouTube, Instagram, sama WhatsApp. Itu juga kita nyebarinnya ada yang di feeds, ada yang di story, sama ada yang di broadcast kan. Nah, itu tuh pasti karena kita nyebarinnya nggak cuman sekedar di grup-grup yang anak SMP doang, otomatis kan pasti eh, apa ya, jangkauan untuk penyebaran kontennya kita itu pasti kan makin luas kan. Nggak cuman di anak SMP aja, tapi kayak nyampe anak SD, terus SMA, mahasiswa, terus sampai masyarakat umum. Jadi kayak apa ya, jadi jangkauannya itu makin luas dan pesannya itu makin banyak yang dapat. Jadi interaksinya juga kalau dari yang aku lihat dan udah kalian jelasin tadi kan juga positif. Udah sih gitu kalau dari aku. Berarti kayak intinya udah mencapai target dari yang target Udah, khususnya itu kan. udah. Boleh sih kalau dari aku. Yang lain gimana? Ada yang kurang nggak menurut kalian? Cukup sih. Udah, Udahkah? nggak? Udah sudah cukup. Kak, ada yang mau ditambah lagi dari yang atas-atas? Kayaknya sejauh ini belum ada, tapi nanti mungkin kalau misalnya kalian bisa cek-cek lagi, udah dicek-cek lagi. Terus ntar kalau misalnya ada yang perlu ditambahin atau dikoreksi, bilang di grup, ntar kita tambahin diskusinya gitu. Kayak bagusnya gimana-gimana. Oke, ya udah.
Udah semua udah. Udah. Kasih ya teman-teman. Ya, sama-sama. Makasih juga. Dah. Ya. Dah. Dah.